Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya kembali untuk berbagi, melanjutkan konten vlog saya sebelumnya yang berjudul Apakah PKKPR itu berbayar? Dan bila bayar, berapa biayanya? Nah, di sini saya berbagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, kenapa saya agak lebih serius di PKKPR. Kalau yang belum lihat vlog saya sebelumnya, PKKPR juga saya membuat konten lain, yaitu perbedaan PKKPR versus izin lokasi. Jadi dulu namanya itu izin lokasi, sekarang namanya PKKPR. Nah, awal mula pembebasan lahan. Dari segala tahapan awal pembebasan lahan, tentunya kita harus pastikan PKKPR-nya dulu. Kecuali Bapak Ibu developer pribadi yang unitnya hanya 5, 10, 15, itu nggak perlu ngurus PKKPR. Itu cukup sertifikat pecah PBG atau MB beres. Nah, tetapi kalau sudah lebih dari 15 atau sudah puluhan, adalah yang terbaik dengan memilih PKKPR untuk pilihan perizinan supaya proyek perumahan atau proyek pengembang properti Bapak Ibu itu tidak ada masalah. Nah, jadi kalau dilihat di vlog sebelumnya, saya menjabarkan sebenarnya lebih kepada pertimbangan teknis pertanahan. Jadi di dalam PKKPR, tahap awalnya itu adalah dengan PKKPR USS, bayar SPS-nya, lalu terbitlah, lalu kita urus pertimbangan teknis pertanahan di Badan Pertanahan Nasional, terbitlah Pertek. Biaya Pertek saya bagikan di vlog saya sebelumnya. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu, selain saya agak konsen di sini, karena dulu itu saya pernah ditipu. Saya pernah ditipu waktu proyek saya yang kedua, yang 500-an rumah, ataupun yang pertama dalam hal legalitas proyek pertama, proyek yang kedua saya ditipu di perizinan tuh, ya di dalam PKKPR ini. Waktu itu saya percaya saja, karena ya biasa ya pakai baju seragam di kantor tersebut. Jadi saya ikut aja gitu, sampai akhirnya nggak selesai-selesai itu perizinan. Yang ada tuh yang oknum yang membantu saya itu, yang katanya membantu, padahal akhirnya membuat pening kepala. Dia selalu minta uang dengan membawa nama misalnya oknum pejabat ABC. Jadi ini itu di segi legalitas urusan Badan Pertanahan Nasional dan juga di urusan Pemda. Nah, jadi waktu itu keuangan waktu itu saya masih percayakan kepada saudara saya, dan saya yakin saudara saya ini juga jujur. Ketika saya mulai ambil alih ke keuangan, udah agak hemat nih kan, udah agak hati-hati lah kalau mengeluarkan uang. Jadi waktu itu dia bilang, Bu, kurang sekian ratus juta. Jadi saya cek di keuangan, udah keluar sekian ratus juta juga. Kenapa belum selesai nih legalitas? Lalu yang di perizinan, jadi dia bilang, iya Bu, ini biayanya segini, saya dulu dekat dengan ini. Atau dia bilang, saya mantan pejabat ini katanya. Saya berikan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Baik legalitas perizinan, nggak ada yang jadi. Dari sewaktu dia ngurus. Jadi waktu itu di legalitas, saya tanya tuh sama yang saya beri kuasa inilah, ya kan. Bu, sebut namanya, saya bilang. Siapa yang minta uang itu? Sebut namanya. Oh, nggak bisa Bu, itu begini, begitu. Ibu selama ini bawa duit saya. Itu harus jelas, siapa penerimanya, saya bilang. Oh, jadi dia tidak mau membawa-bawa, banyak alasan lah. Akhirnya saya bilang, kalau begitu saya akan bersurat resmi. Saya sampaikan, Anda sebutkan nomor-nomor, Anda sebutkan minta biaya segini, dan sudah keluar biaya segini. Namun sampai sekarang belum. Akhirnya dia sebutlah nama pejabat itu. Tanpa dia tahu, saya berangkat tuh ke instansi itulah ya, yang mengurus legalitas kan instansi itu ya. Berangkat tuh saya tuh. Ketika saya berangkat, saya nggak mau banyak itu. Saya langsung bilang, siapa di sini pejabatnya paling rendah, jabatannya apa namanya, disebutkannya. Oh, namanya ini, saya mau ketemu, saya bilang. Kalau tidak, saya akan bersurat bahwa saya sudah keluar biaya banyak. Akhirnya diarahkan satpam, saya tunggu itu, saya tunggu. Saya tunggu, berjam-jam itu saya tunggu. Ternyata bukan hanya saya tuh, ada lagi developer lain sepertinya itu udah menunggu tuh. Ada yang sampai bentak, marah-marah bentak-bentak. Ada yang sampai kacanya itu mungkin kalau pintu kaca itu dipukul. Nah, saya diam aja waktu itu karena saya datang sudah saya pelajari aturan-aturan. Ketemu setelah 1 jaman saya tunggu, ketemu saya. Akhirnya saya bilang di ruangannya, saya datang kemari, selama ini yang ngurus legalitas saya itu ini. Katanya Bapak meminta uang sekian ratus juta supaya ini beres. Saya sudah keluar biaya sekian, katanya. Baru dia bilang sama saya begini, Bu, putus jari saya. Kalau pernah saya terima itu, separuh pun nggak ada, katanya.
Saya nggak tahu kalau atasan saya dipertemukan sama atasannya itu, dia pun terkejut. Wah, banyak sekali belum keluar katanya. Kan, dan dia mengatakan nggak pernah saya ada urusan dengan itu. Mungkin di bawah dia itu, kalau dengan saya nggak pernah ada urusan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Legalitas saya ketemu tadi dengan 2 layer pejabat itu, tanpa uang sepeser pun. Karena secara administrasi sudah beres semua tuh. Secara biaya-biaya retribusi sudah dibayar. Nah, tanpa uang, dia sampaikan ke saya, dia pelajari semuanya waktu itu, dia minta nomor berkasnya, kasih saya waktu 1 minggu katanya. Nanti beres. Nggak sampai 1 minggu beres. Akhirnya saya ambillah semua pecahan dokumen-dokumen itu. Ratusan pecahan dokumen. Jadi waktu itu, setelah saya ambil, dinasihati oleh para pejabat-pejabat itu, Bu, katanya, kalau bisa uruslah sendiri. Jangan pakai calo, bilang begitu. Kan Ibu lihat selama Ibu ngurus kemari, ada nggak kita persulit? Enggak kan? Sejauh Ibu lengkapi dokumennya atau semuanya, kita bantu kok. Jadi jangan bawa nama orang, nama kami seolah menerima uang. Sejak itulah saya urus legalitas sendiri. Jadi PPAT, notaris itu hanya urus buat akta saja, selebihnya saya ngurus sendiri. Nah kemudian, di segi perizinan. Jadi dia bilang, itu memang di situ tuh, pakai seragam di perizinan tuh, di bagian itulah, di bagian kantor-kantor itu kan. Dia bilang, Ibu kasih aja sekian, nanti beres kita buat izin lokasinya. Oke, saya bayar tuh, saya bayar. Karena memang itu izin lokasi untuk proyek yang A. Dia juga mengurus perizinan yang proyek B. Di proyek A itu, jadi itu proyek pertambahan itu. Tapi proyek sebelumnya memang dia beres tuh, ada progres lah ngurus perizinan. Sehingga saya yakin nih, kalau dia ngurus izin lokasi, beres juga nih ya. Soalnya perizinan agak ada progres kan. Nah, ternyata izin lokasi saya itu ditolak. Saya udah keluar uang ratusan juta tuh karena percaya sama dia. Dan dia tidak bilang ke saya, ternyata pejabat itu berkali-kali pengen ketemu saya. Memberitahu, itu izin lokasi sudah ada yang floating, Bu. Saya tahu dari siapa? Dari satu grup perusahaan saya. Saya kan punya PT yang lain nih. Heka Property, ada lagi yang properti lain lah gitu. Walaupun yang di situ nggak ada nama saya. Tapi dia datang, dia bilang, oh itu kakak saya katanya. Tolong panggil kakaknya, tunjukkan ini. Akhirnya dilihat oleh adik saya, ditolak. Wih, waktu saya datang langsung ke kantor itu, baru dia ajari lagi. Dan kembali pejabat terkait pun bilang ke saya, Bu, nggak ada kita terima duit Ibu itu. Tolonglah kalau bisa Ibu urus sendiri saya. Saya udah berkali-kali bilang ke dia yang ngurus itu, pertemukan saya dengan Bu Rizka. Nggak ada kita dipertemukan pihak lain. Nah jadi sejak itu saya udah tidak itu lagi dengan janji-janji manis, tanda petik jualan-jualan kecap para yang kita sampaikan oknum-oknum calo, saya sudah tidak peduli lagi. Akhirnya saya pelajari semuanya. Kenapa? Saya diajari terus oleh para pejabat itu, saya diajarinya. Itulah saya berterima kasih kepada pejabat-pejabat di perizinan maupun di legal yang mengajari saya. Jadi kalau saya buat vlog ini pun saya dapat ilmu dari mereka juga sebenarnya. Dan selain saya juga pelakunya. Nah jadi di sini Pak Ibu, kita melanjutkan. Kan ditanya, Bu Rizka, ada developer lain menanyakan PKKPR di tempat dia tidak keluar biaya. Nah, jadi ini yang mau saya paparkan dulu di depannya. Apa sih bedanya pertimbangan teknis pertanahan dengan PKKPR? Kemarin saya sudah bahas detail pertimbangan teknis pertanahan. Ada 7 dokumen lengkapi. Kalau ada di luar itu menurut saya nonsen. Nah, jadi pertek itu produknya siapa sih? Pertimbangan teknis pertanahan sebagai syarat untuk menerbitkan PKKPR adalah produknya Badan Pertanahan Nasional. Saya ulangi, Badan Pertanahan Nasional. Kalau PKKPR, produknya siapa? Pemda atau pemerintah daerah. Badan Pertanahan Nasional, bapaknya siapa? Kalau kita lihat bapaknya paling tinggi, tentunya presiden. Tetapi bapaknya kan presiden ini menunjuk nih. Bapaknya yang di atasnya terbesarnya adalah Menteri Agraria, Menteri Pertanahan atau Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, kantor pusat. Itulah bapaknya. Nah, jadi bapak ini membuat peraturan Menteri Agraria tahun 2021 mengenai pertimbangan teknis pertanahan. Yang kemarin sudah saya bagikan di vlog sebelumnya. Di situ dia buat detail jelas. Jadi bapaknya ini satu. Jadi dari tingkat kementerian, ada dirjennya, kemudian ada BPN kantor wilayah, BPN kabupaten kota, semuanya ini satu. Dari atas ke bawah itu
Satu, kenapa saya sampaikan begitu? Sebelum saya jadi developer properti, saya seorang birokrat. 7,7 tahun saya birokrat. Saya pegawai PLN. Jalur, kalau dibilang saya masuk PLN itu dari Universitas Gajah Mada. Kalau di TNI Polri, masuknya saya jalur perwira. Kalau di bank itu masuknya saya jalur ODP. Dan saya ketika masuk jalur perwira di TNI Polri, jalur ODP yang namanya di bank, saya ditempatkan di kantor pusat di tingkat kebijakan. Selama 7,7 tahun itu, 1 tahun saya di tingkat kanwil, 6 tahun saya di tingkat pusat. Jadi, saya lah sebagai pengaudit, kebijakannya apa, yang dilaksanakan unit apa. Jadi waktu itu, saya pelajari semuanya. Oh, ternyata secara struktur organisasi, Pertek ini tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Kenapa? Dia produknya Menteri Agraria, dia produknya BPN. Jadi bapaknya BPN ini adalah Menteri Agraria, Pertimbangan Teknis Pertanahan, bapaknya Menteri Agraria atau Kepala BPN Pusat. Itu dulu satu nih. Jadi ini muaranya naik ke atas, bukan muara ya, naik ke atas. Ini topnya. Menteri Agraria, di atasnya udah Presiden. Nah, lalu kalau kita bicara PKKPR ini pemerintah daerah. Kita semua tahu pemerintah daerah itu kepala-kepala daerahnya dipilih oleh rakyat melalui pilkada. Jadi bapaknya adalah kalau dia setingkat provinsi gubernur, kalau dia setingkat kabupaten kota ya wali kota atau bupati. Kalau wali kota ada beberapa seperti daerah khusus ibu kota, wali kotanya dipilih langsung oleh gubernur untuk daerah khusus. Tapi kan hanya berapa daerah khusus? Yang tidak daerah khusus semua dipilih rakyat. Jadi bapaknya adalah yang dipilih melalui pilkada tadi. Ini dulu satu, karena dia dipilih melalui pilkada dan diberikan kewenangan yang kita sama-sama tahu namanya otonomi daerah, maka dia bisa membuat peraturan lain. Kenapa? Karena PKKPR ini produknya Pemda. Jadi kalau tadi dia bilang PKKPR di tempatku nggak ada biayanya, iya. Jadi Pertek ada biayanya, tapi Pertek itu biayanya kaitannya juga dengan PKKPR. Sementara PKKPR yang produknya Pemda, ada daerah yang kena biaya, ada juga yang enggak. Jadi seperti ini dia sistemnya Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu input nih di PKKPR OSS ya, PKKPR kalau yang daerahnya udah berkembang maju, waktu input PKKPR OSS yang tahu itu hanya Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Udah masuk nih, PTHK Properti masuk, plot 20 hektar, 100 hektar, baru dia yang tahu nih. Habis itu saya bayarlah surat perintah setor. Setelah saya bayar, baru saya pengajuan ke BPN. Baru BPN lihat di sistemnya lagi nih. Waktu saya PKKPR OSS itu nggak ada di sistem BPN, nggak ada di sistem Dinas Tata Ruang. Hanya di sistem Dinas PTSP. Ini kepala dinasnya beda loh. BPN pun bapaknya beda, kepala BPN. Jadi masing-masing itu nggak tahu. Setelah itu masuk ke BPN, baru BPN lihat, oh ternyata di PKKPR OSS ini PTHK udah masuk ini 40 hektar, 20 hektar, kan gitu. Baru dia cek permohonannya, disetujui lah misalnya 20 hektar, kan seperti itu. Lalu setelah disetujui 20 hektar, dia info sistem, barulah terbaca oleh Dinas PUPR atau Dinas Tata Ruang atau namanya yang bermacam-macam, tapi tugasnya sama untuk menerbitkan PKKPR. Nah, ketika itu terdetek oleh Dinas Tata Ruang atau di Bekasi namanya Dinas Cipta Karya, kalau di Tangerang Dinas Tata Ruang atau ada Dinas PUPR macam-macam lah itu. Nah, mereka pun melihat ada nggak perdanya selain yang 7 aturan Pertek kemarin. Contohnya ada beberapa daerah perdanya adalah dia harus punya surat keterangan rencana tata kota. Ada itu diterbitkan peraturan bupati. Perbuknya mengatakan syarat PKKPR adalah adanya surat keterangan rencana kota. Dan untuk menerbitkan surat keterangan rencana kota itu ada retribusi harus dibayar. Kalau saya di Bekasi, di Tangerang, di Bogor, nggak tahu nih kalau ada perubahan aturan, nggak ada. Tidak ada peraturan daerahnya harus ada tambahan. Jadi ketika udah keluar Pertek, ya udah kita nunggu aja nih kapan diundang rapat forum. Tapi di beberapa daerah yang makanya saya sampaikan, tanya perdanya, ada nggak peraturan daerahnya? Apakah itu peraturan wali kota, peraturan daerah, atau peraturan bupati? Tanya dulu, baru baca. Tinggal searching aja kan, biasanya itu kontrol F ya, retribusi. Nanti dia carikan kata retribusi, oh ini retribusinya berarti ada. Kalau dia tidak menunjukkan, saran saya bersurat saja. Kalau saya tuh kasarnya orang loket minta biaya, mohon ada dasarnya. Itu kan kasarnya, tetapi kan di surat kita buat rapi. Sehubungan tanggal 10 Maret kami telah datang dan Pertek kami terbit. Dan pihak loket menyatakan ada biaya misalnya 1 miliar.
Untuk biaya penerbitan PKKPR kami mohonkan dasar aturannya. Orang loket tersebut adalah sebut kok pun namanya, tanggal sekian datang. Wah, itu kalau memang oknum yang main di bawah dipanggil itu. Apa-apaan katanya kan? Peraturan bupati nggak ada, lu buat aturan 1 miliar. Emang lu lebih dari bupati kan? Seperti itu kasarnya. Jadi jangan lihat para pejabatnya ini. Mereka juga kan tidak bisa kontrol semua yang di bawah. Memang ngasih pengarahan selalu. Jadi kitalah yang harus memahami regulasi. Kitalah yang mempelajari aturan terupdate, terakuratnya. Nah, jadi setelah tadi sudah saya paparkan, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sudah tahu nih. Saya di Sukabumi, ada nggak peraturan bupatinya mengenai PKKPR? Saya di Magelang, ada nggak peraturan bupatinya mengenai PKKPR? Saya di Bekasi, ada tidak peraturan bupati mengenai PKKPR? Kalau ada baca, ada nggak biayanya? Jadi kalau tidak ada, oh ya udah. Kemarin sudah terbitlah pertimbangan teknis pertanahan. Maka kita tinggal menunggu rapat forum. Rapat forum itu aturannya ada di pertimbangan, ada di peraturan Menteri Agraria. Jadi di sini tadi Menteri Agraria membuat aturan mengenai pertimbangan teknis pertanahan, dan yang tanda tangan juga adalah turunannya Badan Pertanahan Nasional. Menteri Agraria juga membuat aturan mengenai PKKPR, tetapi yang ditunjuk di dalam peraturan itu yang diberi wewenang adalah Pemda. Dalam hal ini apakah Dinas Tata Ruang, Dinas apa namanya, itu masing-masing otonomi daerah yang mengatur. Tetapi dia buat aturannya bahwa di dalamnya PKKPR terbit apabila sudah diadakan rapat forum, dan rapat forum itu tidak ada biayanya. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol, Bu, kalau misalnya rapat forum katanya kan undangannya kalau di Menteri Agraria buat aturan mengenai PKKPR, rapat forum itu undangannya itu langsung oleh Sekda. Jadi bukan kepala dinas terkait tadi, bukan Dinas Tata Ruang, malah Sekda, bosnya daripada kepala dinas. Jadi Pak Sekda buat aturan, dan pada waktu kita rapat forum itu datang itu dari pihaknya, tokoh datang dan semuanya datang. Nah, menjadi pertanyaan, kemarin kan ada alumni setelah saya posting itu yang PKKPR apakah ada biaya, alumni saya tanya, Bu, saya di tempat saya beda tuh urutannya. Saya belum keluar praktek udah diundang rapat forum katanya. Saya sampaikan begini, saya pun pernah seperti itu. Saya pernah di satu daerah, kan sudah keluar nih biaya surat perintah setornya udah keluar nih berapa puluh juta. Lalu saya minta nih, tolong dong undang aja rapat forum, nanti saya bayar untuk 20 hektar, ternyata hasil rapat forumnya saya cuma dapat 5 hektar. Rugi, saya bilang begitu kan. Baru dijelaskan, jadi waktu itu saya datang, minta ketemu pejabat terkait, dia jelaskan, Bu, aturannya praktek dulu, baru rapat forum. Saya bilang, tapi saya di daerah, saya sebut namanya daerah ini enggak, saya langsung diundang rapat forum tuh. Di daerah ini enggak, praktek saya keluar dan saya rapat forum, tetapi developer lain yang diundang enggak ada prakteknya keluar, hanya saya aja. Mereka aja sampai terkejut, duluan saya yang dapat, mereka belum. Baru dia bilang, tahun 2023 Bu, hanya 2 daerah yang dapat penghargaan melakukan mekanisme PKKPR sesuai Permen Agraria, itu hanya 2 daerah di Indonesia. Daerah yang dia sebutkan daerahnya, dan daerah satu lagi itu masih di Jawa Barat. Nah, jadi kalau misalnya daerah Bapak Ibu masih OS SPKKPR udah diundang rapat forum, ya tadi saya sampaikan informasi dari tempat saya perizinan langganan, proyek saya yang banyak, katanya yang dapat penghargaan baru dia dan 1 daerah lagi. Tetapi itu kan kebijakan masing-masing lokal ya. Mungkin karena ada perubahan kebijakan, kalau langsung saklek bisa saja gejolak, maka itu masing-masing. Waktu saya di PLN pun begitu, ketika keluar peraturan direksi, itu kita buat peraturan, kenapa? Ada peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang baru, kita buatlah aturan turunannya. Nggak langsung kita pukul palu semua unit-unit PLN harus ikut. Maka unit-unit PLN menyesuaikan dulu. Ada yang memang udah siap, ya langsung dia tembak, jadikan itu peraturan di bawah. Ada yang enggak. Makanya ada peraturan General Manager, misalnya General Manager wilayah Serabar, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Mungkin di sana belum siap, jadi dia tunggu dulu 2-3 bulan, dia mohon untuk tempat kami 3 bulan baru realisasi. Jadi itu masing-masing daerah. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi jangan mau dikelabui oleh calo. Jangan mau dikelabui oleh oknum-oknum sekalipun dia di depan sana. Kenapa pada waktu saya di PLN Pusat dulu saya itu auditor. Peraturan menterinya apa, kemudian SK direksinya apa, kemudian saya turun. Banyak di lapangan itu tidak hafal kebijakan.
Kalau orang pusat hafal kebijakan, kerjaannya kan cuma pelajari kebijakan, revisi kebijakan, kita hafal. Tetapi di bawah enggak, misalnya kayak di PLN, gimana dia mau hafal, sering berubah per 2 tahun, 3 tahun, bisa saja berubah kebijakan. Mereka kan pegangnya kertas, pasang baru, pemadaman, urusannya itu urusan lapangan, sehingga mereka kurang update mengenai peraturan. Oleh karena itu, datanglah kita sering sosialisasi. Kadang kita sosialisasi pun nggak semua hadir. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang-orang di lapangan, ya karena kepadatan kerja, apalagi misalnya Badan Pertanahan Nasional, misalnya Kabupaten Tangerang, Bekasi, semua se-Kabupaten Bekasi, ngurusnya satu tempat. Mungkin nggak sempat mereka pelajari. Makanya itu kita biasa ketemu langsung dengan para pejabatnya supaya diajari apa peraturan terbaru, kan begitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, wah gimana Bu, saya masuk langsung ketemu pejabatnya, ya bersurat saja memohon waktu kan, memohon waktunya. Kalau saya seperti itu biasanya, memohon waktunya, kapan kiranya bisa, dan selalu ada waktu kalau kita bermohon kan, tinggal menyesuaikan. Kadang saya buat memohon waktunya hanya 30 menit saja, saya buat di surat. Kalaupun tidak bisa 30 menit saja, 15 menit saja saya bantu. Akhirnya ketemu supaya saya pun paham aturannya. Sehingga Bapak Ibu tidak ditipu oleh oknum-oknum calo yang mengatakan biayanya PKK Pertek 200 juta, PKKPR 300 juta, IMB 700 juta, totalnya sekian, DP 50%, kadang DP harus di depan. Iya, soalnya ini minta itu, pokoknya ini minta itu. Jadi jangan seperti itu. Jadi baiknya kita pelajari, apalagi sekarang sudah ada Google, kan seperti itu. Jadi PKKPR adalah langkah awal dari segala perizinan. Bahkan balik nama tanah, sertifikat itu pun perlu PKKPR. Untuk izin mendirikan bangunan atau sekarang atau sekarang namanya PBG, perlu PKKPR. Jadi kuasailah PKKPR ini kalau mau menguasai lahan yang luas. Baru setelah itu kita bicara manajemen cash flow, manajemen konstruksi, manajemen proyek, dan sales management, dan banyak hal di proyek itu. Tetapi pintunya ini dulu. Kenapa? Banyak kalau Bapak Ibu lihat itu kan, dia sudah penjualan besar-besaran, sold out 100, sold out 1000, nggak jadi dibangun. Padahal bukan karena dia bangkrut kadang itu, bukan karena apa? Karena apa? Tipu perizinan. Uang itu kan uang-uang yang kalau oknum-oknum calo ini kadang iya ini itu kan kita nggak transfer kadang itu, kasihnya aja cash, ternyata dibawa kabur. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di situ. Kasihan itu, kadang ya kasihan konsumen udah bayar rumahnya nggak jadi bangun karena Bapak Ibu disegel nggak ada IMB, kan kasihan. Jadi demikian dari saya Bapak Ibu. Ini adalah yang terakhir untuk perihal pertimbangan teknis pertahanan dan PKKPR. Kalau ada peraturan menterinya berubah, biasa saya update lagi. Kenapa? Saya juga kalau ada berubah kan tahu juga kan, saya ngurusnya itu juga kan untuk proyek saya. Nah, bagaimana surat-suratnya? Seperti apa PKKPR itu biasa saya bagikan di workshop. Jadi demikian dari saya Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu developer pribadi yang mau naik level atau yang mau jadi developer pemula. Semoga ini bermanfaat. Salam properti, salam kemajuan.